bored with the routine, get irritating with others, easy to get angry, watch out. You may need weekend getaway. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Okay, let's start. Hi, Desi! Hai. Long time no see. Iya, lama banget ya. Iya, lama banget. Semenjak COVID dan sebelum COVID kayaknya ya. Udah dirangkum jadi satu. Kan gue tahu nih lo suka banget weekend getaway. Itu kenapa sih alasannya? Iya, kalau weekend getaway itu sebetulnya pertama pengen relaksasi ya. Ya. Terus kadang kan kita ini kan tersandra oleh cuti. Bener. Ya, bener kan? Bener. Kalau weekend getaway itu kadang kita nggak harus memerlukan cuti yang cukup banyak gitu kan. Kadang misalnya kita ada weekend, misalnya hari Jumat ada tanggal merah gitu kan, kita bisa ambil Jumat, Sabtu, Minggu, atau kita bisa hanya cuti 1 hari aja gitu kan. Nah, terus kalau aku sukanya kenapa? Kadang mungkin karena aku sekarang kerja yang membutuhkan waktu gue kerja tuh lebih banyak. Kalau terlalu lama libur sebetulnya aku udah mulai nggak happy. Oh, Gitu. Karena udah kebiasaan sama rutinitas. Biasa sama rutinitas. Aku lebih happy malah weekend getaway, ya. Kecuali libur yang lama itu 1 tahun tuh paling ya 1 kali 1 tahun mungkin ya. Terus Maka kalau weekend sensasinya getaway beda ya kalau colong-colong waktu gitu, sensasinya beda. Sensasinya beda. Sensasinya beda, terus biaya juga beda kan. Nah lalu kalau aku kan memang sukanya nggak terbatas cuma di dalam negeri aja sih, tapi memang aku termasuk orang yang hobi cap paspor. Ya, betul. Jadi weekend getaway aku usahain untuk ke negara-negara Asia yang aku belum pernah. Aku lagi selalu usahain kalau pergi tempat weekend getaway itu usahain tempat yang baru yang kita belum pernah, kecuali memang ada something yang memang kita kangen makanannya atau kangen sesuatu. Kan weekend getaway itu kan kadang kita hanya butuh kuliner. Ya, benar. Ya, leha-leha sebentar gitu kan yang berasa kayak orang kaya gitu kan. Di hari itu doang. Di hari itu dia. Besoknya gembel lagi. Ya, benar. Artinya lo memang sukanya tuh ke luar negeri ya kalau weekend getaway? Iya, aku suka ke luar negeri. Kenapa? Mungkin karena kerjaan gue juga tadi ya. Terus gue kan sering banget harus keluar kota nih kalau di Indonesia. Ya, misalnya ke Jawa, kemana. Kalau gue weekend getaway-nya ke Jawa, ke Sumatera yang kadang gue memang sering ke sana, bosen dong, Bo. Gue ke Bali aja. Benar-benar. Jadi rasanya bukan liburan ya, kayak kerja juga. Bukan liburan. Benar-benar. Ya benar. Terus lo memilih negaranya tuh based on apa? Lo tiba-tiba pop up aja gitu, gue pengen ke negara itu, atau memang karena deket gitu? Kebanyakan karena baru didatengin aja gitu ya? Oh, jadi gini, aku ada beberapa kriteria ya. Kadang seperti terakhir kemarin, gue misalnya yang paling terkenang banget itu Filipina gitu ya. Terus kenapa gue tuh juga terkenang banget Filipina? Ke Manila, lo ke Manila? Iya, suka aja. Terus nggak tahu kenapa gue harus suka. Gue juga suka makanannya. Lalu di sana gue sukanya kenapa? Ternyata orang-orang di sana tuh pada tukang tukang beca tuh pada pintar bahasa Inggris, Bu. Iya, karena dia kan jajanan Amerika ya kan. Benar banget. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya, terus bagus itu banget. dan mereka kan tipenya ramah lebih ramah dari Indonesia. Ngobrol. Kalau kemarin juga sempat misalnya ada beberapa negara gitu ya, kayak ke Myanmar gitu kan. Ke Myanmar gimana menurut lo? Asik sih. Lo ke Yangon ya? Gue ke Yangon sih. Terus gimana pendapat lo ke Yangon? Hah? Menyenangkan. I see. Gue ke Bagan kan, Oh, ke Bagan juga? Ya. Oh iya, gue paling senang tuh yang ke Bagan, Bo. Jadi lo lama dong, bukan weekend getaway
yang cuma Oh enggak dong, cuma sebentar, Bo. Cuma 4 hari. demi Bagan kan jauh. Demi enggak dong. Gue naik bus cuma semalam. Semua niat banget. Gue kan sampai pagi, sorenya gue harus balik dong. Oh my god. lo sih nekat banget tuh. Besoknya lagi, kalau hot balloon itu berarti gue kan harus hot balloon itu baru naik itu jam 10. Iya. Jam 10 pagi, sementara gue nyampe pagi, gue banyak sekali itinerary yang harus gue kunjungi kan. Nah harusnya kan besoknya gue harus naik balon itu kan. Nah karena menurut gue setelah gue hitung-hitung nggak cukup waktu, ya udah akhirnya gue nggak ikut. Walaupun akhirnya nyesel juga, bener deh. Gila. Tapi memang walaupun weekend getaway, gue tuh selalu memperhitungkan itinerary gue kemana, terus per jamnya apa yang harus gue lakukan sehingga gue tuh nggak meleset gitu loh. Jadi gue pengen sesuatu yang jujur ya, ketika gue ke Bagan, gue jarang banget ngeliat orang-orang nih yang Indonesia yang ke Bagan fotonya. Iya, betul. Iya kan? Dan gue suka sesuatu yang Yangon aja tuh jarang orang Indonesia loh, nggak ada. Jarang. Iya. Gue suka ke sesuatu yang orang tuh jarang gitu loh, yang akan melihat foto kita jadi terinspirasi. Datang, orang Indonesia. Gitu. Bener. Itu lo bikin itinerary artinya, walaupun cuma weekend getaway. Oh bikin. Tetap bikin. Jadi walaupun cuma weekend getaway, gue tuh selalu usahain bikin itinerary. Kenapa di situ di itinerary itu gue akan hitung waktu gue berapa lama yang gue butuhkan, misalnya 3 hari. 3 hari, misalnya gue dulu ke Filipina, gue ke sesuatu yang jarang pernah orang datang, ke Labasin Resort ya kan, yang lu makan ada airnya ya kan, sampai semua orang lihat foto gue yang wah gitu kan, waduh pengen banyak banget yang nanya gitu baik itu di IG di apa gitu kan. Unik banget. Itu berapa jam dari Manila? Itu dari Manila itu membutuhkan waktu sekitar 4 jaman lah gitu, 4 jam naik bus. Tapi gue tuh sukanya travel murah ya. Jadi dong, harus itu dengan budget. Iya dong. Jadi gue tuh selalu naik bus gitu. Kecuali memang, misalnya waktu kemarin gue waktu di Bagan, kalau gue naik bus lagi yang semalam lagi, gue nggak mungkin keburu. Akhirnya gue memutuskan naik pesawat. Jadi gue akan selalu hitung kapan gue harus menggunakan pesawat yang memang high cost ya, atau gue low cost gitu. Itu aja sih. Yang penting buat gue tuh, gue mendapatkan suatu adventure yang baru, di mana orang-orang tuh jarang ke sana. Dan gue have fun dengan itu gitu. Iya. Itu sih. Jadi weekend getaway itu bukan cuma gue santai ke Singapura makan gitu kan, minum coklat terus shopping, nggak gitu sih kalau gue sih. Gitu. Lebih ke ada adventure-nya, ada yang bisa lo ambil dari situ gitu, nggak cuma yang gitu aja lewat ya kan. Jadi lo tuh emang weekend getaway lo sebenarnya emang niat ya. Lo udah planning dari sebulan sebelumnya kah? Iya, jadi bisa sebulan sebelumnya atau misalnya ke Bagan. Jadi cerita Bagan ya, gue kasih cerita dikit tentang Bagan. Bagan itu ketika gue pernah ngelihat suatu ada postingan blog orang tentang Bagan. Jadi kan gue pengen ke Turki, Bo. Ya, gue pengen ke Turki ngeliat balon air gitu kan. Karena memang belum sempet, dan Turki nggak mungkin lu nggak pakai tour karena dia costnya lebih mahal. Ya toh. Nah akhirnya gue nyari ada nggak sih di Asia yang ada kayak gitu kan. Gue googling dong, ngeliat ini ada. Gue cek, ternyata balon air itu baru ada itu di bulan-bulan Oktober ya, atau di awal-awal. Iya, nggak tiap bulan, di awal-awal tahun yang anginnya bagus. Nah, gue mulailah arrange waktu gue gitu kan. Kapan nih gue bisa nih? Udah kan beli tiket Asia kan gampang, maksudnya nggak terlalu mahal, kita tinggal juga. Nggak perlu pakai visa juga. Ya udah beli, udah jadi gitu. Nah, yang ke Filipina, bosen gitu kan, pengen pergi gitu. Oh iya, Filipina. Kayak gue belum pernah ke Filipina, ternyata nagih, Bo. Nagih. Karena waktu gue ke Manila sih, gue kayaknya biasa-biasa aja, nggak berkesan gitu. Standar tempatnya.
Oke, oke. Oh ya, gue ada spare waktu sekian nih, berapa jam? Budgetnya biasanya berapa sih untuk weekend getaway? Let's say ke negara yang paling lo suka deh, ke Manila. Budgetnya Oh iya, dari pesawat, hotel, terus untuk transportasi, terus itu berapa hari? Jadi travelers yang lagi nonton nih punya perkiraan gitu, estimasinya kalau mau weekend getaway ke Manila kurang lebih segitu gitu. kalau ke Manila sebenarnya agak cukup mahal di tiket pesawat ya, karena Gitu. pesawatnya di Manila itu jarang banget yang namanya murah, ya kan? Tapi Selalu direct. direct sih, cuma jarang yang murah. Jadi biasa membutuhkan tuh PP itu bisa sampai 5 juta ya normalnya. Kalau orang yang baru sebetulnya gue saranin mungkin untuk pertama tuh kayaknya yang ke Malaysia gitu kan, banyak tempat-tempat yang jangan yang ke Kuala Lumpurnya aja, banyak tempat-tempat yang di daerah-daerah tuh yang menarik gitu kan. Ya. Malaysia itu lebih murah tiket pesawatnya dibandingin kita, malah kalau kita mungkin ke Malang itu udah bisa 1 juta lebih, ke Malaysia paling cuma 500, PP cuma 1 juta. Ya kan? Lebih murah dari ke Surabaya dibandingin ke Malaysia. Nah, kalau ke Filipina Yang atau Thailand juga cukup mahal. Thailand tuh nggak pernah, jarang sekali tiket pesawatnya promo. Ya. Jarang banget. Yang sering promo tuh kalau deket kita tuh Singapura sama Malaysia. Ya. Nah, kalau Filipina dulu budget sih gue sih nggak nyampe, karena dulu tiketnya lumayan sih, maksudnya memang nggak promo banget tapi nggak terlalu mahal. Jadi gue bawa duit itu satu orang itu, kalau untuk yang di sana itu hanya 2 juta. Hanya 2 juta. Hanya 2 Transport dan juta. makan. Di luar Transport dan itu makan. sudah transport sama makan, karena kan kita hotel udah ada breakfast kan. Ya kan? Kalau malam kita paling makan di suatu tempat yang eksotis yang memang kita pengen nih something gitu kan. Paling yang mahal itu. Ya, Nah, kalau gue memang tipenya sukanya makan di jalan. Ya kan? Makan makanan yang murah, ya kan? Street food, ya kan? Atau makan yang memang di sana tuh misalnya kayak seafood, tempat seafoodnya. Jadi aku budgetin makan mahal itu beberapa kali di mana tempat yang memang sangat terkenal landmarks-nya. Dan sisanya ya gue suka makan street food, makan apa gitu kan. Lebih murah, lebih enak, dan kita ngerasain ngerasain kultur budaya. Kultur budaya itu yang aku tuh selalu pengen, itu ketika liburan tuh aku ngerasa jadi beradaptasi dengan orang-orang di sana seperti apa sih gitu kan. Itu. Ya, benar-benar. Kalau transportasinya sendiri lo naik taksi atau naik public transportation di sana? Aku naik public transportation ya. Oh ya? Kalau di Manila gampang. Oh, I see. Gampang. Jadi kalau Manilanya sendiri sebenarnya menurut aku sih nggak terlalu gimana ya, kalau tempat yang, karena kebetulan dulu waktu itu gue pilih hotelnya bener-bener hotel yang dekat landmarknya. Oh, ya, gue selalu memperhitungkan itu. Kalau hotel, kalau hari gue nggak panjang, berarti gue jangan pilih hotel yang jauh dari tempat landmark itu. Jadi harus yang di dekat, sehingga jalan kaki kita bisa. Nah, lalu naik Filipina, lu naik bajai juga ada, gitu kan? Ada bajai. Kalau dekat-dekat, oh iya dong. Bajai. Aku naik apa tuh namanya tuh, kayak andongnya ya, kayak becak tapi pakai motor. Oh, isi. Aku naik beca pakai motor, aku keliling ya, ke landmarknya keliling. Terus, nah kalau yang aku kelabasin, aku pakai bus. Aku pakai bus. Jadi aku naik, misalnya naik kayak mereka tuh kayak ada bemonya gitu kan. Misalnya gue naik itu sampai ke stasiun. Stasiun gue ngambil bus yang ngelewatin Labasin itu gitu. Itu lu bisa tahu naik apa, turun di mana? Itu lu browsing dulu atau lu? Iya, browsing. Nanya-nanya. Enggak, gue browsing. Jadi gue jarang banget pergi, itu gue bertanya di sana. Jadi gue udah semua segala sesuatu tuh gue dari Jakarta ya. Itin gue tuh udah detail. Walaupun di sana pasti kita juga bisa nanya lagi ke orang hotel. Gue mau kesini, kira-kira lebih better naik apa ya gitu kan. Mungkin kan ada update, namanya blog orang kan kadang nggak diupdate. Jadi yang setidaknya menurut gue
gue nggak mau kayak buta pas sampai sana. Ya benar-benar sih. Jadi lu 5 juta tiket pesawat, 2 juta makan dan transport, terus 7 juta udah cukup lu ke Manila ya? Udah. Bahkan lu tahu, dulu gue ke Eropa mungkin bareng sama lu kali ya. Gue bawa duit cuma 8 juta. Di kompres jadi rupiahnya 8 juta gitu. Keluar dari budget yang ada di kita ikut tour kan. Ya. Itu pun bisa gitu kan. Nah, apalagi setelah gue pergi, misalnya gue kan udah kebanyakan nggak pernah pakai tour kan, udah sendiri, misalnya ke London, kemana gitu. Ternyata nggak yang sewah itu juga sih. Tergantung kita menempatkan, kita tuh mau jalan bagaimana, mau jalan manja, apa jalan apa yang gagah, apa jalan nyari pengalaman gitu kan. Kalau jalan manja kan ya sebentar naik taksi gitu kan. Ya, atau apa gitu. Tapi kalau gue waktu gue misalnya entah kenapa gue selalu kayak misalnya gue di Paris. Dulu kita nggak dapat pengalaman apa-apa ketika kita Paris. Naik turun bus. Kita nggak tahu undergroundnya Paris tuh kayak apa. Giliran gue naik dong, subway-nya, kereta apinya, gila kayak gini ya ternyata Paris gitu. Nggak seindah gitu. Nggak seindah Menara Eiffel-nya gitu kan. Nah jadi gitu. Gak kenapa Bronx banget atau sulit? Ya Bronx banget, ya itu memang mengerikan lah maksudnya ya. Rumit juga nggak sih? Rumit sih enggak, kalau rumit sih lebih rumitan Jepang sih kereta apinya. Cuma ya kayak gitulah, nggak nyaman maksudnya ya. Akhirnya kita jadi tahu, oh gue ke sini begini ya, oh gini. Sama ketika misalnya gue dulu gue pernah kan dari Malaysia gue ke Thailand. Gue naik bus tuh dari Malaysia ke Thailand. Seriusan? Iya, dari Penang. Nah, tapi kalau itu gue weekend getaway gini. Gue ke Penang misalnya. Gue makan-makan kan memang enak kan makanan. Terus gue tanya, saya pengen ke Thailand, bisa nggak naik bus dari sini? Bisa, kata dia gini nih. Oh, bisa. Ternyata gitu. Udah dong, gue keliling. Udah di sana, gue keliling lagi pergi ke Singapura. Berapa jam? Itu dari ke Thailand. Dari Penang itu ke Thailand tuh masuk ke Thailand tuh nggak, kalau nggak salah kira-kira 6 jam, 4 jam, 6 jam deh, saya agak lupa. Udah cukup lama. Deket banget ya. Deket lah. Itu lo tiba-tiba aja pop up gitu. Gue pengen. Kalau itu pop up gitu. Yang gue pengen naik ini nih. Mau ke Thailand nih, terus gue lihat, oh ya ada kereta api ke Thailand, bagus, ada kamar-kamarnya. Ada kereta api? Tapi gue mesti harus ke KL. Iya dong. Dari KL, I see. Dari KL. Tapi kan gue di Penang, ngapain gue ke KL? Gue bilang kan. Iya, jauh lagi. Pasti ada bus kok ke Thailand, gitu. Ngapain gue bolak-balik gitu? Terus sampai Thailand lo ngapain? Thailandnya pun juga gitu kan, yang ujung-ujung. Jadi gini, gue cuma pengen ngerasain kehidupan, bukan daerah kota atau apa. Gue ngerasa nyaman aja. Gue ngerasa kayak inilah yang membuat gue tuh, yang membuat gue jadi relaksasi itu, refreshing tuh bagi gue tuh kayak gitu. Ngelihat bagaimana orang seperti misalnya waktu tuh gue ke Malaysia, gue lebih suka ke tempat yang perkebunan sawit gitu. Gue ngelihat orang Indonesia jadi kuli seperti apa gitu. Gue senang aja. Kita kalau di KL udah biasa banget, Bo. Ya kan? Iya banget. KL sekarang coba kita bandingin Indonesia ibu kotanya dengan Malaysia, Singapura, terus dengan Filipina. Sebenarnya lebih bagusan mana sih? Ya, mirip-mirip aja sebenarnya sih. Udah mirip-mirip, malah lebih bagus Indonesia kata gue mah. Singapura udah nggak gitu banget dengan Indonesia sekarang gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak kita tuh udah nggak excited, Bo, kecuali kita sama SMA gitu kan. Kecuali baru pertama kali ya, excited banget. Excited. Nah sebenarnya yang kayak jiwa kayak lo nih agak susah juga nih. Karena lo memang adventurer, lo sukanya keluar dari zona nyaman kan. Nah,
Iya. Tapi masalahnya nih untuk travelers yang baru mau mulai itu kadang-kadang ketakutannya, aduh takut mahal gitu. Itu sih ketakutannya. Padahal sesungguhnya kalau udah dijalani, sebenarnya nggak semahal itu. Semuanya murah-murah aja sih, ya kan? Mungkin gue bisa berbagi sedikit begini. Bagaimana ketika gue mulai jalan, gue berpikir ada suatu dalam diri gue, gue nggak banyak duit, tapi gue pengen berkelana ke seluruh dunia. Iya. Gue bermindset begitu. Pasti gue bisa kok, gitu kan. Ketika gue lulus SMA, kuliah, gue berkelanalah ke Singapura dan gue mengelilingi Singapura. Kalau orang mahal dengan naik taksi, gue tuh jalan kaki tahu keliling Singapura. It happened. Iya. Itu bener. Itu zaman gue SMA. Lalu bolang banget. Iya. Jadi gue udah tahu, wow dari sini ke sini tuh berapa, terus dari sini kerjanya apa. Jadi sebenarnya nggak mahal. Yang penting tiket ya. Lalu lu pastiin hotel lu. Cari yang sesuai budget ya, nggak harus hotel mewah gitu kan. Walaupun kalau kayak gue sekarang weekend getaway, gue kadang pengen nyari hotel mewah gitu kan. Karena untuk ini juga, karena lo memang juga udah berpenghasilan, udah bukan lagi jalan kaki di Singapura itu. Jadi cari kayak dulu kan kita dormi gitu kan, atau penginapan yang hostel gitu ya, atau apa gitu yang banyak. Gue sering dulu nginep tuh satu kamar tuh bisa beberapa orang gitu kan. Nah kan lebih murah kan, seperti itu. Enggak, dan menurut aku disesuaikan dengan budget. Lalu kita mau kemana, jangan nyari hotel atau penginapan kita yang terlalu jauh dari landmark yang akan kita tuju, yang banyakan itu gitu. Sehingga pertama cost untuk transportasi kita berkurang kan, nggak terlalu banyak. Ya benar. Gitu. Kalau bisa kita jalan kaki, orang luar negeri berkilo-kilo bisa jalan kaki kok gitu kan. Seperti itu. Atau kita menggunakan transportasi umum seperti apa, public transportasi misalnya yang murah-murah seperti apa. Terus kalau beli, kalau memang lu 3 hari, kalau di sana ada paket yang 3 hari, ya beli aja yang paket 3 hari yang untuk turis, lebih murah kan. Iya. Misalnya kemarin ketika gue ke Aussie gitu, ke Melbourne, ke Sydney, biasanya gue sendiri juga. Sendiri. Nggak pernah pakai tour. Gue biasanya itu kemarin itu pertama kali gue kesana, gue pikir tram itu bayar gitu kan. Ternyata setelah gue googling, karena aku pikir yang bayar itu cuma yang ada di kotanya aja. Ternyata nggak hanya yang di kota, yang di luar kota juga nggak bayar. Nah kayak gitu-gitu informasi itu kita harus googling gitu, harus cari. Oh kalau nggak bayar kan berarti kita ngirit dong transportasi gitu kan. Nah itu yang seperti itu. Yang penting sebetulnya tiket sekarang gampang ya kan, bisa dicicil ya. Nggak harus punya kartu kredit juga udah bisa dicicil tiket. Sekarang anak-anak sekarang tuh lebih gampang sih hidupnya dibandingin kita gitu kan. Yang penting keberanian lalu cobalah untuk melakukan sesuatu itu, jangan hanya berpikir gue baru bisa liburan kalau duit gue banyak. Belum tentu ketika duit banyak kita punya waktu untuk liburan. Ubah mindsetnya artinya. Jadi harus, kalau gue nanamin, gue bukan orang kaya, tapi gue harus bisa keliling dunia. Bagaimana caranya? Kalau gue pakai tur mahal, gue bisa sendiri dong, gitu kan? Ya harus itu yang ditanamin, dan itu yang aku tanamin dari aku masih muda gitu, sampai akhirnya walaupun ikut tur-tur itu, ya kebanyakan hanya karena sesuatu yang pengen nyari teman atau apa. Sisanya saya lebih suka ya sendiri, karena memang itu lebih cost-nya lebih murah dan kita bebas. Pertama itu bebas, kita ngatur waktu kita mau ngapain, kita mau nikmatin alam itu lebih lama, kita nggak ada batasan gitu kan. Itu loh yang enaknya, diburu-buru ya, nggak diburu-buru. Dan weekend getaway itu kalau untuk anak muda sekarang, coba deh yang deket-deket, banyak banget daerah-daerah yang menarik gitu ya. Dan kenapa aku bilang kita bukan hanya ke Indonesia oke, tapi di luar. Kenapa?
dengan adanya kita sering melihat orang keluar ke negara orang, kita akan banyak pengetahuan sehingga pandangan mindset kita itu berubah gitu. Iya, benar. Kita jadi open minded gitu, cara berpikir gitu kan. Cara ngapain kehidupan itu seperti itu sih. Global mindsetnya kita bisa berubah gara-gara traveling kan. Iya. Benar-benar. Pada dasarnya ketika kita ke sesuatu tempat yang kita belum pernah datengin, mau itu menurut kita nggak se-excited yang ekspektasi sesuai ekspektasi kita, tetap menarik, menarik. Karena pasti ada karena yang kita belum pernah ambil ya. Karena banyak yang pembelajaran kita ambil. Tapi malah sesuatu tempat yang menarik, kalau kita sering ke sana malah kan nggak menarik. Iya kan? Iya. Tapi karena kita weekend getaway-nya selalu ke tempat yang baru, makanya saya sarannya sih ke tempat yang baru karena pasti banyak dunia ini, negara ini kan ratusan negara gitu yang harus dikunjungi gitu. Selain kita mengambil excited-nya itu pada saat pertama, ya kan? Sehingga itu semua akan terasa indah dari nyobain makanan walaupun mungkin aduh kok nggak sesuai, beda lah ya. Saya ke Bagan kemarin, makanannya nyaris nggak ada yang enak menurut saya. Iya. Ya kan? Myanmar nggak ada yang enak menurut saya. Nyaris yang enak tuh sebenarnya Thailand ya. Memang nggak bakalan gagal lah Thailand gitu. Tapi tetap aja karena memang baru pertama, ya excited aja gitu kan. Makanannya kayak gini ya gitu. Iya. Terus ada negara di Asia Tenggara yang lo nanti next ya after pandemic of course yang lo pengen datangi gitu. Ada, saya mau ngikut Hana ke Vietnam. Itu harus makanannya. Iya. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah ya. Nah, pesan untuk travelers yang baru first timer mau cobain weekend getaway. Kita harus menyisihkan uang memang untuk, nggak tahu ya, mungkin orang kan prioritas beda-beda dalam keuangan. Kalau gue memang selalu prioritas keuangan gue itu bukan untuk investasi kemana-mana. Investasi itu oke lah, ya tabungan kita pasti akan harus ada untuk sewaktu-waktu diperlukan. Tapi gue nggak kayak orang yang gue harus beli ini, gue lebih ke liburan. Karena menurut gue itu lebih bermanfaat untuk gue gitu. Itu ilmu yang gue nggak bisa dapatin di bangku kuliah. Itu sih. Benar. Because it will be less on your mind gitu. Iya, betul. Alright, Yasi, thank you banget ya waktunya dan sharingnya. Okay, so travelers, thank you for joining us on this trip and we are looking forward to see you on board again. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.